Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Para sahabat di mana saja berada, alhamdulillah atas izin Allah kita semua bisa dipertemukan kembali sama MWC NU Ranca Channel. Semoga kebahagiaan, kesehatan dan kesejahteraan senantiasa mengiringi langkah para sahabat seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu uraian sekaligus bantahan atas tulisan seorang gedengkot Hizbut Tahrir Indonesia yang bernama Nasrul Johan. Saya akan menyebutnya Nasjo. Dalam tulisannya yang berjudul Haji itu di Arafah, bukan di Nusantara. Tulisan tersebut yang berjudul Haji itu di Arafah, bukan di Nusantara, ini sempat viral di jagat media sosial. Tulisan ini menurut saya hanya fitnah dan tuduhan tanpa dasar, dan terlihat dangkal. Nampak sekali ia sangat awam dalam masalah fikih, terutama dalam masalah madhab di dalam fikih Islam. Nasjo berkata, aneh, sudah ada hadis haji itu di Arafah. Ruqyat yang dipakai ruqyat Amir Mekah. Ini maksain ruqyah sendiri. Akhirnya harinya beda. Saat jamaah haji wukuf belum puasa Arafah. Saat jamaah haji berkurban atau Idul Adha malah puasa Arafah. Ini puasa Arafah atau puasa Nusantara? Kira-kira begitu tulisan Nasjo ini. Dalam fikih Islam, masalah kemunculan ru'yah terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa apabila di suatu negara sudah terdapat hilal, maka itu berarti hukum bagi seluruh negeri yang lain. Pendapat kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa apabila ru'yah sudah terlihat di suatu negara, maka hukum ru'yah tersebut juga menjadi hukum bagi negara yang dekat, bukan negara yang jauh. Di sini nampak jelas bahwa masalah kemunculan ru'yah terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Sepanjang dalam suatu masalah terdapat perbedaan pendapat, maka siapapun tidak boleh memaksakan pendapatnya, karena hal itu bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku, ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umat kami itu adalah rahmat. Selanjutnya, Nasjo ini menyinggung tentang haji itu Arafah. Lalu dia mengaitkannya dengan kewajiban ruqyah, yaitu ruqyah di Mekah, maka itu adalah salah besar. Karena hadis Nabi yang mengatakan haji itu Arafah terkait dengan bahwa hal yang paling substansi dalam ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Karena sudah dapat dipastikan bagi yang beribadah haji lalu ia tidak wukuf, maka hajinya adalah tidak sah. Selanjutnya pandangan bahwa puasa Arafah dasarnya adalah wukuf di Arafah, ini merupakan kesalahan besar. Perlu diketahui bahwa kesunahan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dasarnya adalah peristiwa keraguan-raguan Nabi Ibrahim atas mimpi yang ia alami, di mana saat itu beliau
rawa yurawi tarwiyah, atau Nabi Ibrahim sedang menimang-nimang apakah mimpi yang ia alami untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam benar-benar ini adalah perintah Allah. Dan ternyata di tanggal 9 Dzulhijjah ia baru mengetahui. Dalam bahasa Arab kata mengetahui itu diterjemahkan Arafah. Nabi Ibrahim baru mengetahui atau Arafah bahwa memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesunahan puasa Arafah itu sudah lebih dahulu daripada pelaksanaan wukuf di Arafah. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa dasar dari puasa 9 Dzulhijjah itu adalah wukuf di Arafah? Nasjo juga mengatakan begini, kalau mau merujuk dalil, ya ambil dalil yang kuat, jangan pakai ego, akhirnya beribadah menyelisih sunnah. Kalau jemaah haji telah Idul Adha, hari nahar, terus ada yang maksain puasa, apa ini bukan puasa yang diharamkan? Puasa di hari nahar, yaitu puasa saat Idul Adha. Dia mengatakan dalil yang menyatakan bahwa ruqyat didasarkan pada negara-negara masing-masing itu dikatakan adalah ego. Ini adalah pernyataan yang menurut saya mengada-ngada. Dalilnya jelas hadis Nabi, innamas syahru tis'un wa ishruna fala tasumu hatta yarauhu wala tubtiru hatta tarauhu fa in ugmiya alaikum faqdurulah. Sesungguhnya jumlah hari dalam satu bulan adalah 29 hari. Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Maka apabila hilal itu samar, maka lakukanlah penghitungan atau penentuan. Hadis ini menunjukkan bahwa dasar puasa adalah ru'yah. Dan yang dimaksud ru'yah di situ adalah ru'yah masing-masing negara. Jadi kalau melihat pernyataan dari Nasjo tersebut, di mana letak menyelisih sunnahnya? Ia juga mengatakan, janganlah ikatan kebangsaan dijadikan dasar untuk membuat pendapat yang berbeda. Sekali lagi, haji itu ya di Arafah, bukan di Nusantara. Ini pernyataannya memang sudah agak sentimen. Memang orang ini karena ia juga dari kota HTI agak kurang suka dengan istilah-istilah Nusantara. Saat jemaah haji wukuf di Arafah, kaum muslimin yang lain puasa Arafah. Saat jemaah haji menyembelih kurban berhari raya, maka seluruh kaum muslimin juga berkorban. Jangan bikin aturan sendiri dan sekendak hati, bisa kualat. Demikian dia mengatakan. Saya ingin menjawab, di mana letak kesalahan hidup berbangsa? Kita ini punya pemerintah sendiri yang memiliki aturan sendiri. Pemerintah yang sah secara undang-undang. Pemerintah sudah menetapkan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2022, sehingga Idul Adha jatuh pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2022. Lalu salahnya di mana? Harusnya malahan kita patuh sama pemerintah. Karena negara kita, negara Indonesia adalah negara yang berdaulat. Saudi Arabia bukan wilayah kedaulatan kita. Mengapa kita jadikan patokan? Dalam kaidah fikih dikatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hukum satu pemerintah
adalah menghilangkan perbedaan, di mana ia mengikat seluruh anak bangsa. Harusnya saudara Nasjo ini, kalau memang dia merasa orang Indonesia, dia harusnya ikut kepada pemerintah Indonesia, di mana dia tinggal, di mana dia menghirup udara, meminum air Indonesia, memakan dari makanan yang ada di Indonesia, yang tumbuh di bumi Indonesia, termasuk juga dalam penetapan hari raya Idul Adha, bukan mengikuti kebijakan negara lain. Dia juga berkata, itulah akibat kita disekat-sekat dengan negara bangsa. Semua merasa punya otoritas, semua mengeluarkan fatwa, tidak ada lagi kesatuan pendapat bagi kaum muslimin. Padahal yang namanya imam itu harusnya satu, pemimpin itu satu, ditaati seluruh kaum muslimin. Lagi kita bisa mengambil makna yang tersimpan dari ungkapannya, bahwa sebetulnya dia itu sedang mempropagandakan apa yang sering ia sampaikan dalam berbagai banyak kesempatan, yaitu tentang khilafah. Selanjutnya, apakah ada yang salah dengan perbedaan? Kalau memang Indonesia berbeda dengan Saudi Arabia atau berbeda dengan negara-negara yang lain, pertanyaannya adalah, apakah ada yang salah dengan perbedaan? Perbedaan itu sunnatullah. Ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam, ada manis, ada pahit. Justru menyatukan sesuatu menjadi satu itu melanggar sunnatullah. Selain itu, yang Anda gaungkan, imam itu satu, saya kira itu adalah angan-angan masa lalu. Apakah Anda akan terus-menerus berhalusinasi tanpa ada akhirnya? Sekarang ini kita sudah dihadapkan pada negara bangsa, sebuah konsep hidup berbangsa yang real di hadapan kita seperti Indonesia ini. Kita sudah damai dan aman. Di sini kita bebas beribadah. Bank syariah di mana-mana. Pengelolaan zakat nasional ada. Pengelolaan haji ada. Sertifikat halal diatur. Lalu apa yang Anda cari dengan asumsi yang Anda tidak jelas itu? Nasjo juga berkata, saya khawatir niat tulus ikhlas puasa Arafah untuk mendekatkan diri kepada Allah justru berbuntut maksiat karena kaifiatnya yang menyelisihi sunnah. Kalau menyelisihi sunnah, masa masih mau terus ditaati? Saya menangkap pernyataan dari Nasjo ini bahwa dia khawatir bahwa orang Indonesia yang berpuasa Arafah di hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 nanti berarti berbuat maksiat. Pertanyaan saya, kok Anda merasa khawatir? Yang punya syariat itu Allah dan Rasulnya. Dan sudah jelas bahwa terkait dengan ru'yah terdapat perbedaan. Lalu maksiatnya di mana? Maksiat itu jika melaksanakan ibadah tidak ada tuntunannya. Itu baru maksiat. Ia juga berkata, wahai orang yang beriman, orang yang berakal, kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas kesadaran akal yang diberikan. Karena itu, jadikanlah agama sebagai pedoman dan akal sebagai sarana untuk memahami. Jangan menjadi pentaklid buta. Saudara Nasjo, Anda itu tidak paham dengan pengertian taklid. Taklid itu mengikuti suatu ajaran tanpa sandaran dalil. Yang dilakukan sekarang ini kan sudah jelas hadis Nabi-nya. Kenapa masih dikatakan taklid buta? Pernyataan Anda itu justru mengada-ngada.
Kemudian orang ini juga mengatakan kelak di akhirat ketika yaumul hisab tidak ada alasan, tidak ada pembenaran beragama mengikuti nenek moyang, tidak ada pembenaran beragama mengikuti kesepakatan hukum Nusantara. Perhatikanlah peringatan ini. Coba perhatikan, saudara. Dia mengatakan kesepakatan hukum Nusantara. Ini pernyataan aneh dan nyeleneh. Anda ini aneh. Yang hukum di Nusantara itu siapa? Hello. Aturan hukum yang dipakai ya aturan pemerintah Saudi Arabia yang memiliki hak prerogatif menentukan rupiah. Tidak ada di Nusantara pelaksanaan hukum. Selain itu, terus siapa yang mengikuti nenek moyang? Kita ini mengikuti sunnah. Di mana letak mengikuti nenek moyang? Bahwa terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah fikih itu biasa, itu lumrah, legal, dan diakui oleh agama. Maka apa Anda memaksakannya pada satu ketetapan saja? Anda ini aneh. Dia juga berkata, mumpung belum terlambat, segera bertobatlah. Puasalah ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Berhari rayalah ketika jamaah haji beridul adha. Tak usah pedulikan ujaran yang menyelisih sunnah. Kelak di akhirat, argumen yang menyelisih sunnah itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir, saya ingin menyatakan kepada Nasruddin Johar, yang harusnya bertobat itu Anda, karena Andalah yang memaksakan kehendak, Andalah yang berburuk sangka, dan Andalah yang menuduh tanpa dasar. Itu adalah kesalahan besar, dan Anda sudah berbuat zalim. Maka yang mestinya bertobat itu adalah Anda. Baik, saudara-saudara, semoga uraian ini, opini ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan kita untuk hati-hati dalam menerima informasi dan statement dari orang-orang yang memang sudah nyata-nyata oh dia itu memiliki agenda-agenda tersembunyi, agenda-agenda busuk yang tidak menginginkan Islam dan kaum muslimin di bumi Nusantara ini hidup dalam damai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.